Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan sebuah video tentang korespondensi. Saya sendiri, Azahra Lanta, akan menjelaskan tentang pengertian korespondensi. Korespondensi adalah istilah umum yang merujuk kepada aktivitas penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain. Korespondensi dapat atas nama jabatan dalam satu perusahaan atau organisasi atau atas nama perseorangan. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau oleh organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Pihak yang terlibat dalam aktivitas disebut koresponden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Maratu Khalisa akan melanjutkan penjelasan materi yaitu mengenai fungsi korespondensi. Seperti yang kita ketahui, korespondensi tentunya memiliki fungsi yang sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, korespondensi berfungsi sebagai alat penghubung secara tertulis. Maksudnya di sini adalah korespondensi ini disebut sebagai alat penghubung tertulis karena wujudnya yang tertulis atau sebuah surat. Nah, dari korespondensi inilah terjadi komunikasi untuk menyampaikan pesan, hubungan kerja, dan lain-lain. Yang kedua, korespondensi berfungsi sebagai bukti hitam di atas putih. Maksudnya di sini adalah apabila suatu saat terjadi pelanggaran atau kasus hukum dapat dibantu dengan bukti tertulis dari korespondensi. Nah, karena itulah korespondensi ini berfungsi sebagai bukti hitam di atas putih. Yang ketiga, korespondensi berfungsi sebagai alat pengingat. Maksudnya adalah karena wujud dari korespondensi ini adalah tertulis atau surat, sehingga korespondensi ini bisa disimpan sebagai dokumen dan dapat dibuka atau dibaca kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, korespondensi berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi. Karena melalui korespondensi ini terjadi hubungan dua arah yang masing-masing pihak itu akan mengabarkan informasi dan yang satunya lagi itu memberi jawaban. Yang kelima, korespondensi berfungsi sebagai bahan dokumentasi. Kenapa? Karena korespondensi ini adalah surat yang dapat disimpan dengan baik untuk bukti yang wujudnya ini adalah konkret atau nyata. Nah, yang keenam atau yang terakhir, korespondensi berfungsi sebagai wakil dari seseorang atau instansi. Maksudnya di sini adalah korespondensi ini dikirim secara tertulis kepada pihak penerima dengan mencantumkan nama seseorang atau nama sebuah instansi di dalam korespondensi itu. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Melizar. Saya berasal dari FKIP PGAUD. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya yang sebelumnya. Materi yang saya akan jelaskan mengenai ciri-ciri korespondensi. Nah, ciri-ciri korespondensi itu ada 4. Pertama, isi pesan atau surat bersifat informasi atau persuasi. Maksudnya itu, korespondensi biasanya memberikan surat yang isinya informasi atau persuasi. Nah, arti dari informasi yaitu perusahaan atau bisnis akan memberikan informasi kepada pihak yang dituju terkait berbagai hal, baik dari produk baru, keunggulan, maupun harga. Nah, maksud dari persuasi itu yaitu bujukan agar perusahaan yang menerima surat dapat tertarik dan mau menjalin hubungan kerjasama dengan pihak pengirim. Nah, ciri korespondensi yang kedua yaitu surat harus memiliki bagian standar. Surat pada korespondensi harus memiliki bagian-bagian standar dan harus selalu ditetapkan. Tujuannya
agar surat terlihat memenuhi syarat serta adanya jaminan bahwa surat tersebut terbentuk dari pihak atau perusahaan yang legal. Beberapa bagian-bagian standar dari surat tersebut diantaranya yaitu ada kop surat, pembuka, isi, penutup, dan tanda tangan penulis. Nah, ciri yang ketiga yaitu surat harus memiliki satu pesan inti. Maksudnya yaitu penulisan surat bertujuan untuk menyampaikan pesan yang tunggal, yang mana dengan hal tersebut diharapkan pihak penerima pesan mengetahui isi pesan. Selain itu, dengan ciri tersebut maka mempermudah kedua belah pihak untuk menyerap apa maksud dari pesan tersebut. Yang keempat atau ciri terakhir yaitu gaya bahasa dalam surat harus formal. Surat harus menggunakan bahasa yang formal karena surat ditujukan kepada perusahaan atau organisasi, sehingga penulisannya harus menggunakan bahasa baku dan tidak boleh menggunakan bahasa gaul maupun bahasa yang tidak sopan. Hal ini dikarenakan penulisan surat sudah mempunyai kaidah atau aturan tersendiri. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat dan jenis-jenis korespondensi. Syarat-syarat korespondensi. Sebuah korespondensi haruslah disusun dengan memenuhi syarat-syarat penyusunan sebagai berikut. Pertama, surat harus disusun dengan teknik penyusunan yang benar. A. Penyusunan letak bagian-bagian surat yang tepat sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. B. Pengetikan yang betul, jelas, bersih, dan rapi. 3. Pemakaian kertas yang sesuai dengan ukuran, jenis, dan warna yang telah ditentukan. Kedua, isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit. Hal itu menguntungkan kedua belah pihak, yaitu 1. Penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan tidak ragu-ragu. 2. Pengirim memperoleh jawaban secara cepat apa yang dikehendaki. Ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang benar atau ejaan dan kaidahnya, bahasa baku dan bahasa yang efektif. Untuk itu, bahasa surat harus logis, wajar, hemat, sopan, dan menarik. Sedapat mungkin dihindari pemakaian kata-kata asing yang sudah ada padanya dalam bahasa Indonesia. Juga harus dihindari gaya keasingan atau kedaerahan. Di samping ketiga syarat di atas, ada hal penting lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Memahami kedudukan masalah yang dihadapi dan akan dikemukakan. 2. Memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah itu. Ketiga, mengetahui posisi dan bidang tugasnya. 4. Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan. Adapun jenis-jenis korespondensi, macam-macam bentuk korespondensi antara lain. 1. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat-surat yang ditulis oleh individu atau diri sendiri dan dikirim kepada pihak lain yang sifatnya kekeluargaan, sahabat, dan lain sebagainya. Biasanya, surat pribadi berisi masalah keluarga, bertanya kabar, persoalan kesehatan, dan lain-lain. Surat pribadi juga memiliki bagian yang berbeda dengan surat resmi. Hal ini dikarenakan penulisannya yang lebih santai dan tidak terikat dengan aturan-aturan formal. 2. Surat dinas pribadi. Surat dinas pribadi adalah salah satu jenis surat setengah resmi yang nantinya akan dikirim seseorang atau pihak individu kepada instansi
lembaga maupun perusahaan. 3. Surat dinas swasta. Surat dinas swasta adalah surat resmi yang dibuat dari instansi maupun perusahaan bisnis dan ditujukan kepada karyawan, relasi, atau pelanggannya. Dalam bentuk surat ini bisa berupa penawaran, produk, penugasan, dan lain sebagainya. 4. Surat niaga. Surat niaga adalah surat yang di dalamnya terkait dengan perdagangan dan dibuat oleh perusahaan atau bisnis yang ditujukan kepada pelanggan. Pelanggan tetapnya. Tujuan dibuat surat ini antara lain yaitu perusahaan akan menawarkan produk-produk baru, pemberian diskon, dan lain sebagainya kepada para pelanggan. 5. Surat dinas pemerintah. Surat dinas pemerintah adalah surat yang dibuat untuk kepentingan pekerjaan formal. Contoh dari surat ini yaitu surat dari instansi dinas dan tugas kantor. Surat dinas pemerintah juga memiliki fungsi yang sangat penting, di antaranya untuk dokumen yang sifatnya tertulis sebagai arsip, bukti sejarah, surat keputusan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Putri. Saya akan melanjutkan presentasi materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, yaitu mengenai tentang tujuan korespondensi. Adapun tujuan dari korespondensi itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menyampaikan informasi, di mana korespondensi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain, berisi tentang maksud tujuan, yakni disampaikan baik mulai daripada negosiasi, permintaan kerjasama, dan lain sebagainya. Di mana tujuan terpenting daripada korespondensi yaitu informasi yang ingin disampaikan itu diajukan melalui surat korespondensi. Adapun yang kedua, tujuan daripada korespondensi yaitu penyampaian isi surat. Penyampaian isi surat bukanlah hal yang tidak penting ataupun bukan hal-hal yang tidak penting disampaikan, melainkan isi surat tersebut adalah suatu hal yang penting disampaikan sehingga diajukan melalui surat korespondensi. Penulisan dalam surat memiliki kaidah-kaidah atau tujuan-tujuan yang sesuai dengan syarat-syarat ketentuan untuk membuat surat. Korespondensi juga bertujuan untuk menyampaikan surat tersebut dari satu pihak ke pihak lain, sehingga penerima surat itu memahami apa isi daripada surat yang dituliskan oleh pengirim tersebut dan mengerti apa maksud daripada isinya dan tujuannya. Yang ketiga adalah mempercepat komunikasi, di mana dengan adanya surat korespondensi itu pengirim dan penerima tidak harus bertatap muka, sehingga biaya transportasi ataupun biaya anggaran untuk membuat acara surat tersebut tidak memakan biaya banyak. Contohnya, apabila surat tersebut diedarkan melalui WhatsApp ataupun suatu layanan antarjemput seperti pos itu, maka orang yang memiliki jarak jauh tidak perlu berkumpul pada suatu titik untuk dapat menerima ataupun memberikan pesan tersebut. Dan biaya transportasinya pun tidak harus seperti anggaran untuk mengadakan suatu rapat tertentu. Selanjutnya, kesimpulan. Korespondensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu correspondence, yang
mempunyai arti hubungan antara pihak-pihak yang terkait. Korespondensi adalah suatu penyampaian informasi antara satu pihak dengan pihak lain dengan nama jabatan, suatu bentuk perusahaan, organisasi, maupun berupa nama perseorangan atau individu. Korespondens adalah orang-orang yang berhak ataupun mempunyai wewenang untuk menandatangani surat, baik atas nama perseorangan maupun kantor atau organisasi. Macam-macam bentuk korespondensi antara lain adalah surat pribadi, surat dinas pribadi, surat dinas swasta, dan surat niaga, serta surat dinas pemerintahan. Dan ada 3 tujuan daripada korespondensi, yaitu pertama, menyampaikan informasi, yang kedua, menyampaikan isi surat, yang ketiga adalah mempercepat komunikasi.